Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Sabita Baktir dari SMP Al-Irsyad Surabaya. Di video vlogcast kali ini aku akan membawakan suatu pembahasan mungkin ya, dengan tema hope atau harapan, dengan judul Harapanku Semangatku atau My Hope, My Spirit. Oke, jadi ada beberapa poin penting yang akan aku sampaikan di video ini mengenai harapan. Poin pertama yang akan aku sampaikan di video ini adalah aku percaya setiap orang berhak mempunyai harapan yang membuat dia semangat untuk mencapai tujuannya. Karena sejatinya harapan itu untuk diri kita sendiri. Harapan itu untuk orang yang mempunyai harapan itu sendiri. Untuk apa? Ya untuk terus mempertahankan dan menghidupkan semangat orang itu untuk menggapai tujuan yang dia miliki. Harapan yang kuat adalah harapan yang dilandasi tujuan yang jelas. Orang-orang yang mempunyai tujuan yang jelas adalah mereka yang mampu memetakan jalan untuk mencapai tujuan itu. Dan harapan yang kuat akan mendorong semangat mereka untuk memetakan jalan tersebut. Ketika seseorang sedang dalam proses menjalankan peta yang sudah dia buat, tentu saja tidak akan berjalan mulus untuk menggapai suatu tujuan. Karena kan namanya manusia. Ketika seorang manusia sedang berusaha menggapai suatu tujuan, tidak semuanya berjalan mulus. Ada jatuhnya, ada gagalnya. Tapi harapan yang kuat akan terus mempertahankan semangat seseorang di tengah kegagalan. Ketika seseorang mempunyai harapan yang kuat dan mempunyai kesiapan mental yang cukup apabila harapan itu tidak tercapai, dia tidak akan kehilangan harapannya begitu saja sekalipun dia dalam kondisi gagal. Kenapa? Karena jangan sampai seseorang itu ada pada kondisi kehilangan harapan. Jangan sampai seseorang itu ada pada kondisi hopeless. Sejatuh apapun kita, sebesar apapun kegagalan kita, jangan pernah berpikir tidak ada lagi harapan. Karena WHO sendiri sudah menyatakan bahwa depresi menempati penyakit nomor 4 di dunia dan diprediksi akan menjadi gangguan kesehatan yang utama, di mana salah satu gejala depresi adalah kehilangan harapan atau putus asa. Orang-orang yang mempunyai harapan yang kuat dan diimbangi dengan kesiapan mental yang cukup akan tetap bisa mempertahankan harapan dan semangatnya di tengah kegagalan. Jadi teman-teman, sebenarnya tidak ada kerugian bagi orang yang berusaha mewujudkan harapannya. Ketika seseorang sedang berusaha mewujudkan harapannya, kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama, dia berhasil. Kemungkinan yang kedua, dia gagal. Tapi tidak ada yang rugi. Mau berhasil, mau gagal, tidak ada yang rugi. Ketika seseorang berhasil, dia mendapatkan keberhasilan, pengalaman, dan pelajaran. Tetapi ketika seseorang gagal, dia mendapatkan pengalaman dan pelajaran untuk kesempatan selanjutnya. Jadi, tidak ada kerugian bagi orang-orang yang berusaha mewujudkan harapannya. Dan tidak ada orang yang langsung berhasil. Semua orang yang bisa mencapai tujuannya pasti pernah gagal. Tetapi dia bisa belajar dari kegagalannya dan tidak kehilangan semangat dan harapan di tengah kegagalannya. Ini juga bisa dibilang reminder lah ya buat aku, buat teman-teman yang nonton. Mungkin kegagalan itu memang tidak terasa manis, tidak ada kegagalan yang menyenangkan. Aku percaya dan aku merasakan itu. Tapi teman-teman, jangan pernah melupakan pelajaran dari setiap kegagalan yang kita alami. Karena bisa jadi keberhasilan yang akan kita dapatkan di masa depan adalah pelajaran yang sebenarnya kita dapatkan dari kegagalan-kegagalan. Ketika kita mendapatkan suatu kesempatan di masa depan, lalu kita berhasil di kesempatan itu, bisa jadi kita berhasil di kesempatan itu juga karena kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Pada intinya, kegagalan memang tidak terasa menyenangkan. Tapi yakinlah bahwa kegagalan bukanlah suatu hal yang sia-sia. Sebenarnya teman-teman, tidak ada salahnya harapan itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan berubahnya keadaan. Yang terpenting adalah kita selalu mempunyai harapan.
apapun kondisinya kita selalu mempunyai harapan. Karena apa? Karena harapan adalah bahan bakar semangat. Ketika seseorang sudah kehilangan harapan, dia kehilangan semangat, dia kehilangan tujuan, dia kehilangan arah dalam hidupnya. Sementara orang-orang yang masih mempunyai harapan, mereka masih mempunyai semangat, mereka masih mempunyai tujuan, mereka masih bisa memetakan jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, gak ada alasan untuk gak punya harapan. Sebesar apapun kegagalan kita, seterpuruk apapun kondisi kita, jangan pernah putus harapan. Ingat, Tuhan adalah pembuat skenario terbaik. Jangan pernah ragu untuk berdoa pada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menaruh harapan pada Tuhan. Ngomong-ngomong soal Tuhan dan agama nih ya, agama nggak ya? Tuhan lah ya, ngomong-ngomong soal Tuhan tadi. Sebenarnya nih, harapan itu bisa loh membuat seseorang itu lebih dekat dengan Tuhannya. Harapan itu bisa membuat seseorang lebih terikat dengan Tuhannya. Karena pada dasarnya, setiap agama itu mengajarkan kekuatan doa. Dan harapan dapat membuat seseorang terus berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, harapan itu mungkin memang tidak secara instan membuat seseorang berhasil dalam segala hal di hidupnya. Tapi, harapan yang berkelanjutan akan mempertahankan semangat dalam jiwa orang tersebut. Orang-orang yang hidup fisiknya, raganya, tapi tidak mempunyai harapan, apakah jiwanya masih bisa dikatakan hidup? Mungkin fisiknya hidup, raganya hidup, tapi ketika dia tidak mempunyai harapan, apakah jiwanya masih hidup? Orang yang mempunyai harapan jelas sangat-sangat berbeda dengan mereka yang tidak mempunyai harapan. Orang yang mempunyai harapan, fisik dan jiwanya hidup, jiwa raganya hidup. Raganya hidup, jiwanya pun hidup dengan semangat-semangat yang dia miliki. Bahkan dalam ilmu psikologi pun sudah dijelaskan peran suatu harapan bagi manusia. Dalam ilmu psikologi dinyatakan bahwa harapan berperan penting bagi kesehatan fisik dan jiwa manusia. Harapan merupakan elemen dasar bagi eksistensi manusia. Harapan juga bisa menjadi penyembuhan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berfungsi sebagai coping bagi kesehatan dan sebagai sumber dasar kehidupan manusia. Wow, serta menurut Frederick, emosi positif seperti cinta, harapan, kegembiraan, dan rasa syukur dapat memicu ketahanan psikologis seseorang. Ini ada kaitannya nih sama yang tadi aku sampaikan. Harapan yang kuat perlu diimbangi dengan kesiapan psikologis. Sebenarnya, ketika seseorang sudah berusaha mencapai tujuannya, lalu dia gagal, tidak hanya dia mendapat pengalaman dan pelajaran, berarti dia juga sedang memicu dan meningkatkan ketahanan psikologisnya. Asik ya hidup teman-teman. Pokoknya kalau kita punya harapan yang kuat, kita punya tujuan yang jelas, dan kita benar-benar mau dan semangat mencapai itu, kita tidak akan pernah rugi. Meskipun kita gagal, meskipun kita belum berhasil, tapi kita tidak rugi. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu pelajaran, pengalaman, dan peningkatan ketahanan psikologis. Oh ya, ngomong-ngomong nih, aku tuh jadi keinget ada satu kisah yang menurut aku benar-benar menginspirasi banget tentang seberapa besarnya peran suatu harapan. Jadi mungkin ada sebagian teman-teman yang ingat, di Thailand tahun 2000 silam ada peristiwa terjebaknya belasan bocah dengan seorang pelatih di dalam gua karena banjir. Nah, teman-teman mungkin masih ada yang ingat ya. Mereka terjebak di situ karena berniat sembunyi dari air hujan, namun sayangnya mereka malah terjebak genangan air alias banjir. Sampai mereka benar-benar bisa dikeluarkan dari gua itu dengan selamat kan bukan perjuangan yang mudah. Banyak sekali regu-regu dan tim penyelamat yang datang untuk mengevakuasi mereka. Bahkan negara-negara sekitarnya pun mengirimkan tim penyelamat dari negara mereka masing-masing
untuk membantu proses evakuasi belasan bocah dan seorang pelatih yang terjebak di situ. Warga-warga sekitar juga dengan sukarelawan menyediakan makanan-makanan untuk tim penyelamat. Dari kisah itu kita bisa mengambil sebuah benang merah bahwa harapan itu benar-benar luar biasa. Bagaimana bisa belasan bocah dan seorang pelatih itu bisa keluar dengan selamat? Bagaimana bisa banyak tim penyelamat dari berbagai negara bisa bekerja sama? Bagaimana warga-warga sekitar dapat dengan sukarelawan memberikan makanan bagi tim penyelamat? Karena mereka semua mempunyai satu harapan yang sama. Harapan mereka adalah supaya belasan bocah dan seorang pelatih itu bisa keluar dengan selamat. Harapan yang sama yang dimiliki sekelompok orang akan membuat suatu kerjasama berjalan dengan baik dan juga membuat orang-orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut menjadi lebih kooperatif. Karena mereka punya harapan yang sama, mereka merasa punya satu tujuan yang intinya sih ya, buat aku, buat teman-teman semua, buat kita lah ya, aku dan teman-teman, semangat terus buat kita, karena aku sendiri tahu mempertahankan harapan di tengah kegagalan itu bukan satu hal yang mudah memang. Tapi mau gak mau kita harus kayak gitu, mau gak mau kita harus tetap punya harapan, harus tetap punya semangat. Sebesar apapun kegagalannya, harus tetap spirit deh, pokoknya harus tetap punya harapan. Karena seperti yang aku sampaikan tadi teman-teman, orang yang mempunyai harapan, orang yang mempunyai tujuan, sekalipun mereka lelah dan ingin beristirahat, tidak ada salahnya beristirahat. Yang terpenting adalah mereka beristirahat dalam kondisi tetap punya harapan, tetap punya tujuan. Setelah mereka merasa punya tenaga lagi nih ya, kita ngerasa udah semangat nih, udah bener-bener punya energi, kita bisa memetakan jalan. Karena kita tahu tujuan kita mau kemana, kita tahu apa yang ingin kita dapatkan. Kita bisa memetakan jalan, lalu menjalani jalan yang sudah kita petakan. Untuk apa? Untuk melanjutkan usaha kita dalam mencapai tujuan. Oke? Pokoknya semangat terus buat kita, semangat terus buat aku, semangat terus buat teman-teman semua. Semangat! Karena memang gak gampang sama sekali teman-teman. Aku udah ngomong ini berapa kali deh kayaknya. Intinya semangat terus buat kita, dan jangan lupa berdoa pada Tuhan supaya kita terus diberikan harapan dan semangat dalam situasi apapun. Oke teman-teman, sekiranya ya itu aja sih yang aku sampaikan tentang hope, harapan. Semoga video ini bisa menginspirasi sedikit mungkin atau mungkin membantu teman-teman yang sedang di posisi ngerasa down, ngerasa kok kayaknya aku nggak pernah berhasil ya gitu. Karena ini kayaknya ada kaitannya kan sama kegagalan dan keberhasilan. Semoga ini bisa ngasih sedikit reminder atau mungkin sedikit menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih, bye.